Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan merasa ada yang aneh dengan sikap nomor 6. Dia merasa seharusnya trik yang digunakannya tidak berpengaruh padanya. Dia juga menduga bahwa sosok nomor 6 ingin memanfaatkannya untuk merebut kembali tahtanya. Setelah melalui inisiasi pilar Tianjun, Xiaoyan juga mendapati kekuatan tubuh keabadian fisiknya menjadi lebih stabil. Dan tubuh fisiknya menerobos lagi ke tubuh keabadian fisik bintang 5. Dengan melemahnya vitalitas dari pilar Tianjun, itu tidak membuat tubuh fisik Xiaoyan roboh dan tubuh besar puluhan ribu kakinya juga masih bertahan sampai saat ini. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan akhirnya berubah menjadi ukuran normal. Hanya saja di mata semua orang, pilar Tianjun masih terlihat menjulang tinggi di langit. Saat berikutnya Xiaoyan segera mendekati tirai tipis dan terlihat telapak tangannya terangkat. Kemudian pilar Tianjun yang telah berubah menjadi benda tertinggi di dunia mendarat ke tangannya. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan langsung membantingnya ke tirai tipis, yang menyebabkan ledakan sehingga tirai tipis bergetar dengan hebat. Saat itu terjadi, terdengar suara menderu dan terlihat tirai tipis mulai hancur inci demi inci. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah bola cahaya yang telah menelan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Lalu mengangkat tangannya dengan lembut. Segera token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis miliknya terbang ke arahnya. Ketika benda itu jatuh di telapak tangannya, Xiaoyan menemukan bahwa token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis miliknya tampaknya sudah lengkap. Apa fungsi dari token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis yang lengkap ini? 1. Apa yang dapat kulakukan dengan itu di alam dewa kekacauan? Ucap Xiaoyan segera mengirimkan pesan suara melalui slip giok khususnya. Selain dirinya mungkin semua sosok di alam dewa kekacauan sangat kuat. Tetapi Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan atau menebak tentang nomor 1. Siapa dirinya dan apa kekuatannya yang sebenarnya. Sehingga dia mampu menjadi pemimpin bagi orang-orang berkuasa ini. Dan dia juga sama sekali tidak takut pada Suqiantai. Sepertinya kapan saja kau dapat mengeluarkan siapapun dari pertemuan, kau harus mempertahankan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis itu. Tiba-tiba terdengar suara sosok nomor 1 di benaknya. Setelah beberapa saat Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya untuk pergi dari tirai tipis yang rusak. Setelah Xiaoyan pergi, sosok-sosok yang tersisa tidak berani tetap tinggal di sini. Walaupun vitalitasnya masih kuat, namun mereka sama sekali tidak berani mengabaikannya. Tentu saja mereka khawatir jika tirai tipis tiba-tiba dipulihkan kembali. Kukira tidak ada yang mau keluar. Sekarang kita hanya bisa menunggu orang berikutnya yang bisa memecahkan tirai tipis tersebut. Tetapi sekarang pilar Tianjun sudah tidak ada lagi. Dan yang tersisa hanyalah Istana Abadi Tianjun. Saat mereka keluar, satu-satunya yang tersisa di dalam tirai tipis hanyalah Istana Abadi Tianjun. Adapun pilar Tianjun kepergiannya seperti gelembung yang akhirnya menghilang di udara. Tentu saja token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis itu penting. Namun saat ini menyelamatkan avatar Zuci jauh lebih penting. Pada awalnya Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis di sini sebelum pergi. Tetapi segalanya telah berubah. Jika Xiaoyan tidak mencari avatar Zuci sekarang, dia khawatir tidak akan pernah menemukannya lagi. Saat ini Xiaoyan mencoba mengingat kembali ingatan yang rusak itu. Setelah mengamati totem pada peti mati di alam ingatan Zuci, Xiaoyan merasa familiar dengannya. Dan seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Peti mati boneka Dewa Iblis. Xiaoyan tiba-tiba teringat pada peti mati yang direbutnya dari pemurnian mayat yang bernama Yan Yuan. Saat berikutnya Xiaoyan mengangkat tangannya dan peti mati berwarna merah darah muncul di depannya. Seperti dugaan Xiaoyan,
Benar saja ada totem di peti matinya dan itu sama persis dengan apa yang dilihatnya di dalam ingatan Avatar Zuchi. Bagaimana Avatar Zuchi bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Masalah ini seharusnya tidak sederhana, setidaknya pasti ada sesuatu yang salah dengan Avatar Zuchi. Setelah mendapatkan petunjuk, Xiaoyan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa. Tentu saja dia tidak mungkin melupakan Yetian dan akan segera membawanya kembali sebelum keluar dari tempat ini. Pada saat ini di sisi lain dunia yang luas, terdengar suara yang saling bertabrakan. Ayo berjuang bertarung, teruslah bertarung. Jangan khawatir, aku akan menjadikan kalian boneka iblis terkuat. Terlihat awan ungu kehitaman terus berkeliaran di langit. Dimanapun pertempuran terjadi, awan ungu kehitaman pasti muncul. Kemudian sosok-sosok kuat yang mati ditelan ke dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku merasa jumlah orang-orangnya semakin berkurang? Mungkinkah seseorang sedang berusaha melawan iblis ini? Ucap Yetian terus memandang ke bawah dan mendapati bahwa jumlah orang yang ada di sini menjadi jauh lebih sedikit. Saat ini terlihat di awan ungu kehitaman, satu demi satu sosok yang berdiri tegak dan tersusun dengan rapi. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka jumlah mayat di awan terlihat jelas beberapa kali lebih banyak. Hanya saja orang-orang yang berada di bawah awan tidak dapat melihat petunjuk apapun. Rasanya sangat keren sekali. Ucap Yetian sepertinya menyerap sesuatu dari mayat-mayat ini. Namun dia melakukannya bukan untuk meningkatkan kekuatan atau semacamnya. Seolah-olah saat melakukannya Yetian menemukan kebahagiaan di dalamnya. Saat ini Xiaoyan tiba di lokasi dan menatap awan besar berwarna ungu kehitaman yang melayang di udara. Kemudian dia mengangkat alisnya sedikit. Apakah kau akan pergi secepat ini? Aku belum cukup bersenang-senang. Setelah sedikit ragu, Yetian tampak enggan pergi dari tempat ini. Wah, sepertinya kau mendapatkan banyak hal di sini. Ucap Xiaoyan segera membuka mulutnya sambil memegang dagunya. Jika bukan karena kau yang melakukan hal yang tidak benar dan menyegel iblis ini di kehidupan masa lalumu, aku pasti sudah menjadi iblis nomor 1 sejak lama dan bisa menciptakan dunia iblis milikku sendiri. Ucap suara Yetian datang dari awan. Tampaknya untuk keberadaan seperti ini kekuatan bukanlah apa yang dicarinya, tetapi beberapa hobi dan ide yang aneh. Iblis ini membutuhkan ruang untuk menyempurnakan pasukan boneka iblis. Ucap Yetian dengan nada suara yang dingin. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Dia merasa tampaknya ini akan menjadi sebuah masalah jika jiwa-jiwa ini dibawa ke dalam bendera penekan jiwa. Bisakah aku menggunakan cincin itu? Ucap Xiaoyan segera berkata sambil menatap ke arah Yetian. Lelucon apa yang kau katakan? Jika aku mengerahkan sedikit saja kekuatanku, maka ruang tingkat rendah seperti cincin itu pasti akan roboh. Aku tidak menyangka di dalam kehidupanmu yang sekarang, kau menjadi begitu lemah. Kau bahkan tidak bisa menciptakan ruang. Lebih baik aku melakukannya sendiri, aku hanya perlu meminjam tubuhmu. Mendengar kata-kata Yetian, mata Xiaoyan sedikit tenggelam. Tentu saja dia tidak berani meminjamkan tubuhnya kepada iblis seperti Yetian. Apalagi sebelumnya dia ditempatkan di bawah segel formasi besar oleh Yang Mulia. Aku tidak perlu menguraikan alasannya. Bukankah kita memiliki hubungan kerjasama? Apakah kau masih tidak percaya iblis ini? Yang perlu kau pahami bahwa aku bukanlah manusia yang penuh dengan tipu muslihat dan perhitungan. Ucap Yetian menatap wajah Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi gelap dan langsung berkata dengan marah. Walaupun Xiaoyan tidak nyaman mendengarkan ini, tetapi dia tetap tidak bisa menyetujuinya hanya karena itu. Lagi pula dia tidak tahu dengan jelas apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Yetian. Jadi Xiaoyan tidak berani berjudi dengannya. Tetapi saat Xiaoyan ragu-ragu, tiba-tiba ada ide yang terlintas di benaknya. Pada dasarnya Yetian adalah entitas yang menyerupai jiwa. Bagaimanapun Xiaoyan juga memiliki avatar pemakan jiwa. Apalagi Xiaoyan sebenarnya tidak memiliki tujuan pelatihan yang jelas untuk avatar pemakan jiwa. Untuk bisa terus mengembangkan kemampuannya, tentu saja avatar pemakan jiwa harus terus menyerap jiwa-jiwa. Bisa dikatakan sulit untuk memainkan peran avatar ini.
Tetapi jika avatar pemakan jiwa untuk sementara diserahkan kepada Yetian, mungkin itu akan menjadi bagus untuk tubuh fisiknya di masa mendatang. Memang ada satu tubuh yang bisa kau gunakan. Ini adalah hartaku yang paling berharga. Tentu saja Xiaoyan tidak mengeluarkannya secara langsung. Bagaimanapun dia harus memberikan sedikit trik kepada Yetian. Jika tidak, maka iblis ini tidak akan rela membantunya mengolah tubuh fisiknya. Berhentilah menggunakan hatimu yang licik untuk berspekulasi mengenai iblis ini, ucap Yetian menjawabnya dengan marah. Dan Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengarnya. Tentu saja kau dan aku adalah mitra. Aku akan memberimu tubuh ini sebagai hadiah. Kau bisa menggunakannya dan jangan menjadi awan yang melayang-layang lagi, ucap Xiaoyan segera berkata dengan murah hati. Setelah mengatakannya, tiba-tiba dari bayangannya avatar klan pemakan jiwa perlahan-lahan terpisah darinya. Sekarang sosoknya terlihat 80% mirip dengan Xiaoyan. Hanya saja dia terlihat jauh lebih pucat seolah-olah tidak memiliki darah. Tidak, aku tidak pernah membutuhkan tubuh fisik, ucap Yetian. Namun ternyata pemikiran dari Xiaoyan ini dengan cepat ditolak oleh Yetian yang tampaknya sangat menolak ide tersebut. Tubuh ini awalnya digunakan oleh kaisar klan pemakan jiwa, tetapi sekarang menjadi tubuh fisik dari avatar pemakan jiwaku. Dalam situasi khusus, tubuh ini bisa berjalan sendirian. Jika kau selalu muncul dalam bentuk awan, itu akan terlalu mencolok, ucap Xiaoyan terus membujuknya. Mengatakan bahwa avatar klan pemakan jiwa bisa menyatu dengan Yetian. Bagaimanapun Yetian mengumpulkan tubuh-tubuh, jadi dia pasti bisa mengumpulkan jiwa-jiwa juga, yang bisa membuat avatar klan pemakan jiwa menjadi lebih kuat. Tidak perlu, aku bisa berubah menjadi apapun yang kuinginkan. Benda ini hanya membuang-buang waktuku saja, ucap Yetian tetap tidak mau. Faktanya dia tidak termaksud dalam makhluk hidup manapun. Lebih tepatnya Yetian hanyalah jiwa yang telah berhasil berkultivasi dan dia bisa mengendalikan keberadaan jiwanya. Yetian, bisakah kau membantuku untuk meningkatkan tubuh ini untuk sementara waktu? Saat kau mengumpulkan tubuh, bukankah kau juga membuat avatar kaisar pemakan jiwa ini menjadi lebih kuat? Kau bisa menyebutkan syaratnya apa saja. Banyak yang mengatakan bahwa iblis nomor 1 di dunia bisa melakukan segalanya. Aku tidak tahu apakah itu desas-desus atau memang kebenaran, ucap Xiaoyan berkata sambil menggunakan taktik yang sama seperti biasanya. Seperti yang dikatakan Yetian sendiri, dia bukanlah manusia dan tidak memiliki hati. Jadi ketika kejahatan digunakan kepadanya, mungkin itu bisa menghasilkan efek yang sama seperti pada orang biasa. Sehingga dalam penolakan keras dari Yetian, Xiaoyan juga akhirnya menjelaskan maksudnya. Untuk menghadapi iblis seperti Yetian, kejujuran dan taktik harus dipadukan ditambah dengan sedikit pujian. Namun apakah itu berhasil atau tidak, Xiaoyan hanya bisa mencobanya. Meskipun ada benda penekan jiwa untuk menekannya, namun keberadaan seperti itu tidak akan merasakan aliran waktu. Dan tidak akan merasa tidak nyaman karena tekanan yang lama. Bagi Yetian, ratusan atau ribuan tahun hanyalah sekejap mata. Dan dia tidak merasakan perubahan yang signifikan di dalam aliran waktu. Namun dia juga sangat menginginkan kebebasan. Jika tidak bisa memaksanya, maka Xiaoyan harus membuatnya bersedia melakukannya dengan sukarela. Seperti yang diperkirakan Xiaoyan, setelah mengatakan ini, sikap Yetian mulai berubah. Tentu saja aku memiliki banyak kemampuan. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Jika kau ingin aku melatih tubuh ini, itu tidak masalah, tetapi aku punya satu syarat. Di bawah pujian Xiaoyan, Yetian tampaknya mulai tergoyahkan. Katakanlah, aku akan mendengarkanmu, ucap Xiaoyan berkata sambil mengangguk sedikit. Jika Sensi menang, aku ingin kau mengumumkan ke seluruh dunia bahwa aku adalah iblis nomor 1. Sebelumnya Xiaoyan sudah siap untuk mendengarkan syarat apapun dari Yetian. Tetapi syarat yang diajukannya ini benar-benar mengejutkannya. Apakah hanya ini saja? Kenapa seorang iblis sepertimu peduli dengan reputasi seperti itu? Pada saat ini Xiaoyan merasa bingung saat mendengarnya. Dan segera bertanya dengan rasa ingin tahu.
reputasi. Pernahkah kau berpikir ada begitu banyak orang kuat di dunia ini? Misalnya di dunia sensi hanya nama Zuzang yang bisa bertahan dari zaman kuno sampai sekarang. Hanya dengan memiliki nama yang diingat sepanjang sejarah, kita tidak akan dilupakan oleh dunia. Jika tidak, itu akan sangat membosankan. Saat ini hampir tidak ada yang tahu tentangku. Setidaknya di sini tidak ada yang mengenaliku. Ini membuatku sangat tidak senang. Jika terus seperti ini, siapa lagi yang mengenaliku di masa depan? Ucap Ye Tian dengan sedikit frustasi. Tampaknya dia sangat peduli dengan hal ini, tetapi Xiaoyan tidak tahu alasannya yang sebenarnya. Jika dilupakan oleh orang-orang, apakah kau akan menghilang? Ucap Xiaoyan tiba-tiba berpikir sesuatu dan bertanya. Mendengar kata-kata ini, Ye Tian berhenti sejenak. Aku tidak tahu, tetapi bagaimanapun juga, aku tidak ingin dilupakan oleh semua orang. Jadi aku ingin lebih banyak orang tahu tentangku dan mengingatku. Ucap Ye Tian menjawabnya dengan ragu. Meskipun tidak jelas apakah yang dikatakannya benar atau tidak, tetapi dari nada suaranya Xiaoyan merasa dugaannya mungkin benar. Sepertinya syarat ini agak sulit untuk dilakukan. Ucap Xiaoyan berpura-pura mengerutkan keningnya. Meskipun dia hanya melakukan ini untuk membuat Ye Tian merasa bahwa tugas ini tidaklah mudah, namun dia juga ingin melihat bagaimana reaksi dari Ye Tian. Jika begitu, maka tidak ada syarat lainnya, dan aku tidak mau melakukannya. Ucap Ye Tian segera menolak Xiaoyan, sesuai apa yang diperkirakan oleh Xiaoyan. Sebagai seorang iblis yang kuat, Ye Tian tidak takut pada siapapun. Namun jika membuat semua orang mengingatmu memang cukup sulit, bagaimana jika aku saja yang mengingatmu? Apakah itu sudah cukup? Ucap Xiaoyan segera tersenyum dan berkata, Cih, apa gunanya jika hanya kau yang mengingatku? Bukankah kau akan mati juga? Bahkan para dewa perkasa seperti Zuzang dan Xizun pada akhirnya tetap mati. Di dalam aliran waktu, kalian semua sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ucap Ye Tian mencemoohnya dengan dingin. Tampaknya dia hanya mengikuti Xiaoyan jika dia mau. Tetapi di dalam pikirannya, semuanya hanyalah permainan. Aku tidak bisa membuat semua orang mengingatmu, tetapi ada cara agar kau bisa melakukannya sendirian. Dan hanya dengan cara ini kau bisa tetap hidup di ingatan semua orang. Ucap Xiaoyan tidak marah, malah dia terus tersenyum saat berkata. Bagi Xiaoyan, dia hanya perlu sedikit menggodanya. Meskipun dia tidak tahu seberapa tua Ye Tian sebenarnya, namun kecerdasannya tampak setara dengan tahanan roh. Dari percakapan ini, Xiaoyan juga merasa bahwa Ye Tian bahkan mungkin lebih mudah dibujuk daripada tahanan roh. Walaupun begitu, Xiaoyan sudah menganggap tahanan roh sebagai partnernya. Dan inilah kecerdasannya sehingga bisa membuatnya mempercayainya. Apa yang harus aku lakukan? Katakan padaku. Ucap Ye Tian bertanya dengan nada yang serius. Ini hanya bisa dilakukan saat terjadi pertempuran besar antara Taisu dan dunia sensi. Aku akan memberitahumu nanti dan itu masih belum terlambat. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Dan ekspresi wajahnya tampak tanpa celah sedikit pun. Bagaimanapun dia juga ingin memanfaatkan kekuatan Ye Tian saat menghadapi Taisu. Kau tidak akan menipuku lagi bukan? Dahulu kala kau menipuku. Dan itulah alasannya aku disegel di sana. Aku tidak akan terjebak tipu muslihatmu lagi bagaimanapun kau reinkarnasinya. Dan aku tidak mengerti mengapa dunia memanggilmu yang mulia. Padahal kau adalah makhluk yang tercela. Ucap Ye Tian tiba-tiba marah. Dia tidak mau mengulangi kejadian ribuan tahun yang lalu. Aku tidak memiliki ingatan dari kehidupanku sebelumnya. Jadi aku adalah diriku sendiri. Membuatmu mencapai tujuanmu adalah keinginanku juga. Di antara kita, tidak ada yang saling memanfaatkan, hanya saling membutuhkan. Jika jiwa ini dilatih oleh iblis nomor 1 di dunia, maka itu pasti bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Sejujurnya aku membutuhkan kekuatan dari avatar kaisar klan pemakan jiwa ini. Sekarang, aku percaya bahwa jika tubuh avatar ini dilatih olehmu, maka itu bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Ucap Xiaoyan. Tampaknya trik seperti kata-kata ini tidak akan pernah ketinggalan zaman.
Setelah mendengar kata-kata pujian dari Xiaoyan, Ye Tian terdiam sesaat. Namun jelas dia tidak bisa menyembunyikan perasaan bangga atas pujian itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa.